Mungkin kita sering iri pada kehidupan orang lain. Kita merasa bahwa hidup orang lain jauh lebih beruntung dibanding kita. Saya juga dulu sering merasakan perasaan ini. Kok dulu? Sekarang emang enggak. Sekarang udah enggak sama sekali. Karena saya sudah mengerti satu kebenaran. Ternyata tidak ada orang yang benar-benar beruntung dalam hidup ini. Enggak ada orang yang memiliki semua hal. Tidak ada. Orang yang kamu lihat sepintas seperti dia kaya, dia sukses, punya banyak materi, seolah-olah hidupnya udah lengkap gitu. Pasti dia ada ketidakbahagiaan dalam hal tertentu. Karena tidak ada orang yang memiliki segala hal dalam segala aspek kehidupannya secara utuh, secara lengkap. Ada orang yang sangat kaya namun kurang sehat secara jasmania. Ada orang yang kaya, sehat, namun ada tekanan batin dalam hal tertentu. Masalah keluarga misalkan. Keluarga yang tidak utuh lagi. Sebaliknya ada orang yang secara ekonomi biasa aja, tapi keluarganya harmonis. Ada keutuhan, ada ketenangan di situ. Walaupun kamu berkata bahwa secara ekonomi aku biasa aja, keluarga juga gak harmonis, ya berarti aku gak beruntung dong. Tetap kamu beruntung dengan caranya kamu, dengan jalannya kamu. Sesungguhnya keberuntungan gak bisa dibanding-bandingkan loh. Karena setiap orang jalannya beda-beda. Destininya, tujuannya beda-beda. Dulu habis lulus SMA, saya itu sangat merindukan, sangat ingin untuk bisa dapat beasiswa ke Australia. Dulu itu zaman-zamannya banyak AusAid. Kalau kamu tahu AusAid, bantuan dari Australia untuk memberikan beasiswa. Itu saya benar-benar yang mendaftar sampai ke kedubes Australianya. Karena keinginan untuk sekolah di luar negeri gitu. Pengen banget. Ya memang gak diterima karena gak qualified. Dan saya sempat terganggu selama sekian tahun melabel diri bahwa saya tuh gak beruntung gitu loh. Saya gak seberuntung orang-orang lain yang bisa dapat beasiswa itu. Dan saya sangat-sangat tidak beruntung apabila dibandingkan dengan anak-anak orang kaya yang gak perlu memohon-mohon beasiswa, yang mau kuliah di luar negeri, di negara manapun dia mau sekolah, orang tuanya bisa membiayai. Enak banget jadi mereka. Jujur selama sekian tahun saya tuh merasa gak beruntung. Namun di titik ini, saya malah bersyukur banget. Untung waktu itu saya nggak dapat beasiswa. Karena jalan hidup saya nggak kesana. Saya punya jalan hidup yang waktu itu saya nggak mengerti. Kalau waktu itu saya keterima, beda banget jalan hidup saya. Apa yang saya lakonin sekarang, apa yang saya kerjakan sekarang, memang jalannya harus begini. Hati-hati ya, merasa tidak beruntung itu adalah jerat yang kamu buat-buat sendiri. Karena patokannya adalah ada keinginanku yang gak tercapai, yang gak terpenuhi, sehingga kondisi ini aku anggap ketidakberuntungan. Apa yang kita anggap buruk bisa jadi itu amat baik buat kita. Tapi kebalikannya, apa yang kita anggap amat baik bisa jadi itu hal yang buruk buat kita. Jangan salah paham ya, saya tidak sedang menghentikan kamu untuk berjuang, untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Silahkan berjuang, berdoa dan berjuang itu harus. Tapi ketika berdoa dan berjuang sudah maksimal, ternyata masih belum dapat, ya mungkin bukan jalan kita. Berhubung kita kan gak tahu nih jalur mana yang harus kita tempuh. Ya udah kita berusaha maksimal, berusaha di jalur ini, jalur itu berusaha aja. Tapi hati-hati, keinginanmu jangan menguasai kamu. Keinginan mendorong boleh, tapi jangan menguasai. Manusia itu harusnya mengatasi itu dari kata atas. Kamu di atas. Kamu mengatasi, kamu ada di atas. Kamu mengatasi keinginan kamu. Kamu ada di atas keinginan kamu. Bukan keinginan kamu yang di atas kamu. Perasaan-perasaan tidak beruntung itu udah pasti ilusi kamu sendiri. Ada dua ilusi yang sangat menjerat kita sehingga kita merasa tidak bahagia. Ilusi pertama adalah kita terlalu percaya bahwa ada orang yang sangat-sangat bahagia hidupnya. Kita terlalu percaya bahwa ada orang yang hidupnya terlalu beruntung, sangat-sangat beruntung. Ini ilusi, itu tidak benar. Bagi kamu yang gak setuju tentang ilusi ini, aku yakin mungkin kamu masih kanak-kanak atau masih remaja yang belum terlalu banyak melihat realitas hidup. Kurang banyak berteman, masih kurang wawasan. Tidak ada orang yang memiliki segala hal. Tidak ada orang yang hidupnya sempurna, bahagia dalam segala aspek kehidupannya. Tidak ada. Ilusi kedua yang menjerat kita sehingga kita merasa tidak beruntung, yaitu ketika kita memberhalakan keinginan kita. Mengapa saya memilih kata memberhalakan? Keinginan kita berhalakan sampai-sampai kita lupa bahwa ada sang pembuat agenda. Orang yang keinginannya tidak tercapai
lalu mulai menyalahkan Tuhan, lalu mulai malas beribadah karena merasa berdoa juga percuma, beribadah juga percuma, Tuhan gak mengabulkan doaku, Tuhan gak mengabulkan keinginanku. Nah berarti keinginanmu itu berhala. Kenapa? Ya iya, sampai itu melebihi cintamu kepada Tuhan. Tuhan baru kamu anggap baik kalau keinginan kamu tercapai. Merasa tidak beruntung karena keinginan-keinginan kita tidak tercapai. Ini ilusi. Sebenarnya nggak ada hubungan antara keberuntungan dengan keinginan yang terpenuhi. Nggak ada hubungannya. Saya bisa buktikan. Misalkan kamu terbiasa belok kiri untuk sampai ke suatu titik tempat, tapi akhirnya kamu dipaksa untuk belok kanan. Selama perjalanan kamu ngedumel, kamu ngeluh, aduh kenapa lewat sini sih, aku gak suka, Tapi begitu sampai, kamu baru sadar bahwa kalau tadi belok kiri, itu banyak halangan, ada demo, ada kemacetan luar biasa, yang mungkin kamu akan stuck, gak bisa kemana-mana. Terkadang dalam hidup kita, banyak hal yang kita inginkan ketika terpenuhi malah membuat kita tidak beruntung. Kata beruntung itu kan maksudnya ujung-ujungnya untung. Kan itu tujuannya. Walaupun kadang-kadang dengan cara yang susah, dengan cara yang gak enak. Bukan beruntung namanya. Kalau jalannya asik, nyaman, oke, enak banget. Tapi ujung-ujungnya rugi. Ujung-ujungnya sakit. Ujung-ujungnya penuh penyesalan. Jadi beruntung itu dinilainya di akhir, bukan di proses. Buat kamu yang merasa gak beruntung, gak seberuntung orang lain, gak apa-apa. Ini proses. Silakan menikmati rasa-rasa itu. Suatu saat akan terobati sendiri kok ketika pergaulan kamu tambah banyak, wawasan tambah luas, mulai makin ngerti. Oh iya bener ya, gak ada orang yang memiliki segala hal. Dia pasti ada ketidakbahagiaan dalam hal tertentu. Saya akan tutup dengan satu pertanyaan buat kamu. Kamu harus jawab. Kalau kamu merasa gak bahagia, tolong pertanyakan perasaanmu itu. Apa iya kamu tuh emang bener-bener gak pernah bahagia? Yakin? Tolong deh, jangan membohongi alam semesta. Alam semesta menjadi saksi bahwa kamu tuh juga pernah bahagia. Pasti pernah. Kalau kamu usia 20-an, 30-an, atau 40-an sekarang, gak mungkin banget dari oek-oek lahir sampai detik ini gak pernah ngerasa bahagia secuil pun satu kali pun. Itu gak mungkin. Kalau kamu sedang bersedih, sedang tertekan, sedang hampa, sedang kekurangan akan sesuatu, kebahagiaan akan datang. Karena itu takdirnya. Bahagia dan sedih itu silih berganti. Bahagia memang sementara, tapi kesedihan juga sementara. Sama-sama sementara. Kamu yang sedang bersedih banget, kamu akan bahagia lagi. Tenang aja, akan bahagia lagi. Sedih itu gak langgeng. Percayalah, bahagia akan datang. Oh ya kawan-kawan, untuk sementara jadwal training saya hanya ada di beberapa kota. Nggak seperti dulu 18 kota. Bagi kamu, teman-teman yang berada di kota yang di luar jadwal kami sekarang ini, yang merasa bahwa aku udah butuh banget deh untuk diterapi. Ada luka batin, ada sesuatu yang aneh pada diriku yang harus segera diatasi. Sementara belum ada jadwal training di kota kamu. Apa boleh buat? Saya akan adakan training privat untuk kamu. Ya. Caranya gimana? Kamu follow akun Instagram Kuliah Psikologi. Kamu DM untuk bikin appointment, nanti training pribadinya itu melalui telepon. Saya akan telepon kamu. Tentu saya telepon kamu itu setelah bikin janji, daftar dulu, dan lain sebagainya. DM akun Instagram Kuliah Psikologi. Mengapa kamu harus komen 2 titik? Karena saya sangat pengen mengetahui siapa sih yang suka banget ngilmu, suka banget belajar. Saya pengen tahu pribadi yang unik ini, yang keren. Waktu kamu komen 2 titik, ada yang membalas komen kamu, ini apaan sih artinya 2 titik? Jangan dijawab. Karena kalau kamu jawab, oh kata Mas Dedi, siapa yang nonton sampai habis komen 2 titik. Nanti dia juga ikutan. Saya jadi nggak tahu mana yang murni memang nonton sampai habis.